Assalamualaikum teman-teman semuanya. Nah, kembali lagi di Nafis Pets Channel. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas sedikit mengenai kodok pigmen ini ya teman-teman. Nah, di sini aku punya kodok pigmen jenisnya albino sunburst teman-teman. Ini udah aku rawat sekitar 7 atau 8 bulan gitu ya teman-teman. Nah, jadi ada salah satu dari teman kita atau salah satu dari subscriber Nafis Pets yang ingin meninggalkan peliharaannya teman-teman, atau ingin meninggalkan kodok pigmennya ini di rumah, entah mungkin dia ada urusan atau yang lainnya, aku nggak tahu ya. Jadi intinya dia itu ingin meninggalkan kodok pigmennya dan dia itu bingung apa yang harus dia lakukan teman-teman. Nah, jadi kita langsung masuk ke pembahasannya. Jadi sebetulnya kalau kita udah pelihara hewan kayak kucing, anjing, terus mungkin ayam, kemudian kayak aku ada exotic pets kayak gitu. Nah, sebetulnya kalau kita udah pelihara hewan itu kita harus punya komitmen untuk meluangkan waktu kita merawat mereka teman-teman. Jadi pokoknya konsekuensi kalau kita udah melihara binatang itu sih. Jadi kita tuh harus bisa dibilang jangan sering-sering meninggalkan rumah teman-teman, karena bagaimanapun juga mereka itu harus kandangnya dibersihkan, kemudian harus diberi makan, kemudian treatment-treatment yang lainnya lah yang harus kita berikan kepada mereka. Jadi karena memang mungkin kita punya beberapa urusan, entah mungkin kita pulang kampung untuk menjenguk orang tua kita ataupun urusan-urusan yang lain. Nah, kita akan bahas apakah bisa atau enggak ya. Nah, sebetulnya bisa sih teman-teman kita meninggalkan hewan kita, tapi ada jangka waktunya, nggak boleh terlalu lama. Apalagi mungkin hewan itu setiap harinya harus kita beri makan ya teman-teman. Nah, untungnya untuk hewan eksotik pet sendiri kayak tarantula, ular, kodok pigmen ini, mereka itu makannya sangat irit ya teman-teman. Bisa dibilang mereka makan itu mungkin seminggu cuma sekali ataupun sebulan sekali kayak gitu. Nah, jadi untuk kodok pigmen ini sendiri kalau kita mau meninggalkan mereka itu bisa, tapi batasnya itu cuman paling lama itu seminggu teman-teman. Nah, saran aku kalau lebih dari seminggu kalian ingin meninggalkan rumah kalian, sebaiknya kalian membawa kodok pigmen kalian ya teman-teman. Nah, contohnya kayak aku teman-teman, ini aku kan lagi di perantauan karena aku masih kuliah. Jadi hewan-hewan aku semuanya aku bawa ke sini teman-teman. Memang membawanya itu agak ribet sih, karena kita harus pakai box yang gede, kita masukin semua ke situ. Tapi masih banyak juga hewan-hewan aku yang gak aku bawa, kayak misalnya iguana aku, terus ada leopard gecko, kemudian ada beberapa tarantula aku yang udah gede-gede itu aku tinggalin di rumah, karena di rumah itu aku punya adik aku dan orang tua aku yang bersedia untuk merawat mereka. Tapi terlepas dari itu teman-teman, ya namanya orang tua aku juga kerja dan adik-adik aku juga masih asiknya bermain teman-teman. Nah, makanya kebanyakan dari hewan peliharaan itu aku bawa ke sini teman-teman. Nah, jadi tips dari aku kalau misalnya kalian mau meninggalkan kodok pigmen kalian di rumah, caranya itu yang pertama teman-teman, sebelum kalian pergi, misalnya tempat semula kodok pigmen kalian itu ukuran 5 kali dari besar tubuhnya misalkan teman-teman. Nah, kalau kalian mau pergi meninggalkan mereka, sebaiknya kalian pindahkan ke tempat yang lebih gede lagi. Bisa kayak misalnya box styrofoam kayak gini yang lebih gede, ataupun mungkin box-box plastik ataupun yang lain ya teman-teman. Intinya harus lebih besar. Karena kenapa? Nah, jadi kalau misalnya nanti si kodok pigmen ini pup atau mengeluarkan kotoran di kandangnya itu, misalnya mereka pupnya di sudut sini teman-teman. Nah, jadi karena tempatnya itu luas, dia itu bisa pergi ke tempat yang, karena kan kodok pigmen ini pakai air ya teman-teman, kita harus meletakkan air di kandangnya. Nah, jadi
Kalau misalnya dia itu pup di satu sudut, dia itu bisa pergi ke sudut yang lain, ke tempat airnya yang lebih bersih. Nah, jadi tujuannya kenapa harus lebih besar? Karena kalau misalnya tempatnya besar, kotornya itu sangat kecil kemungkinan untuk membuat air-air yang di sudut lain itu untuk kotor ya teman-teman. Nah, kalau bisa pun airnya nggak akan terlalu kotor teman-teman. Jadi saran aku, sebelum kalian pergi, sebaiknya kodok pigmen itu dipindahkan ke tempat yang lebih besar lagi. Nah, kemudian yang kedua, sebelum kalian pergi, kalian harus bersihkan dulu kandangnya sebersih mungkin. Kalian bersihkan kandangnya dan sekalian juga kalian rendam kodok pigmennya itu supaya mungkin ada kotoran-kotoran yang tertinggal bisa bersih ketika kalian rendam itu ya teman-teman. Dan tips yang ketiga yang paling penting dan gak kalah pentingnya dari poin yang pertama dan kedua, kalian beri mereka makan teman-teman. Nah, usahakan makanannya itu, kalau misalnya kalian biasanya cuman kasih 2 ekor ikan, kasih mereka 3 ekor ikan, jadi mereka itu nggak cepat laparnya nanti teman-teman. Tapi jangan juga berlebihan. Kalau misalnya memang perutnya itu udah gemuk, pas kalian kasih makan jangan dipaksa lagi teman-teman, walaupun kodok pigmennya masih mau makan. Karena kalau kelebihan makanan pun kodok pigmen itu bisa mati teman-teman. Nah, jadi memang kita harus membuat perhitungan yang betul-betul tepat agar kodok pigmen kita itu pas kita tinggalin pun dia itu masih baik-baik aja teman-teman. Tapi saran aku sih teman-teman, kalau kalian pergi lebih baik kalian bawa. Oke, jadi mungkin itu aja teman-teman tips singkat dari aku. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang ingin meninggalkan kodok pigmen kalian. Terima kasih juga udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk pantengin terus channel kita ini, dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini dengan klik like, komen, share juga kepada teman-teman kalian lain, dan juga subscribe teman-teman. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Dadah. Oh ya teman-teman, ini aku ada yang lupa. Jadi jangan lupa pas kalian tinggalin kodok pigmen itu, kandangnya ditutup ya teman-teman. Ditutup, kemudian dikasih ventilasi untuk supaya sirkulasi udara itu tetap lancar. Dan tujuannya ditutup itu supaya menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya nanti takutnya entah kucing datang ataupun tikus ataupun predator lain, takutnya kita kan nggak tahu teman-teman. Jadi jangan lupa tutup kandangnya dan kasih ventilasi. Oke.